Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Untuk video kali ini sebenarnya eh, saya mengangkat tentang distribusi harta ya, karena memang kita ngebahas tentang kemarin tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Di sini saya pengen ngambil materi tentang distribusi harta karena memang ini materi yang menarik. Banyak permasalahan yang kemudian muncul di sini gitu. Pertama permasalahan di negeri kita. Eh, saya coba narik dua poin inti yang akan nanti kita bahas. Yaitu yang pertama adalah tentang besaran dan tentang sebaran. Jadi bisa dibedain ya antara besaran, lalu yang kedua adalah sebaran. Jadi besar dan sebaran. Oke, next. Besaran ekonomi di Indonesia. Poin pertama adalah besaran. Di titik besaran, kita bicara tentang volume ekonomi yang mampu diciptakan oleh sebuah negeri. Teori sederhananya merujuk pada PDB. PDB ini pendapatan produk domestik bruto atau uh, penjualan negara gitu dalam 10 tahun. Itu dinamakan PDB. Nah, seberapa besar sebuah negeri mampu memproduksi barang dan jasa, itu dinamakan PDB. Di tahun 2017, negeri ini mencetak lebih dari 1 triliun dolar atau berkisar 13.588 triliun rupiah. Saat ini cakupan sebenarnya besar ya, besar banget gitu ya. Cuma untuk sekelas Indonesia ini sebenarnya masih sangat kecil gitu ya. Bahkan kalau seandainya kita bandingkan dengan negara tetangga kita di Malaysia, kalau seandainya kita patok gitu ya per orang ya, dari PDB kita tuh kita per kepala itu kita sekitar 4.000 US dollar gitu ya per tahun. Nah, ukuran negara sejahtera itu di angka 7.000 dolar per tahun gitu ya. Karena memang sempat ada di tahun 2018 gitu ya. Kita sempat pemimpin negara kita ya sempat ada statement gitu ya bahwa negara kita ini sudah ada di tingkat di titik kesejahteraan gitu. Kenapa? Patokannya adalah sebenarnya yang mereka ambil itu dari PDB kita yang naik gitu setiap tahunnya. Padahal PDB itu atau besaran besaran ini nggak berbanding lurus dengan outputnya gitu karena sebenarnya permasalahan di Indonesia itu berada pada sebaran ekonomi bukan cuma besaran ekonomi. Oke kita coba lihat ya. Malaysia itu per kapita atau per kepala itu sudah sekitar 14.000 dolar per tahun. Nah kita perlu volume sekitar 2 T untuk sekedar menjadi negara maju dan 4 triliun dolar untuk mengejar Malaysia gitu. Jadi PR sebenarnya masih banyak banget di besaran. Gitu. Next kita bahas coba dari segi sebaran ekonomi. Di titik sebaran ada data indeks yang ada berupa Gini ratio. Nah, Gini ratio ini agak sulit untuk kita baca gitu. Untuk ditarik maknanya itu agak sulit. Jadi saya di sini coba ngambil data sederhana yang ternyata ini lebih mudah untuk dibaca. Gitu. Yang saya ambil adalah data sebaran rekening bank. Jadi kita akan lihat seberapa besar sih harta yang dimiliki oleh semua penduduk Indonesia gitu ya dari data rekeningnya. Nah, saya ngambil coba ambil data di 2018 dari LPS. LPS ini merilis data jumlah rekening gitu ya, juga dengan saldo-saldonya. Nah ini datanya. Nah menurut LPS jumlah rekening terdata di negeri ini berada pada 246 juta. 246 juta sekian 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 rekening. Atau coba saya permudah, saya buatkan jadi 246 juta rekening. Ini 246 juta rekening ya, bukan besaran saldonya. Nah, ini tuh udah termasuk pribadi sama institusi gitu. Jadi saya coba untuk membuat ini jadi umum gitu ya. Nah, dari 246 juta rekening tersebut gitu, saldo yang tercatat dan relatif mengendap gitu. Artinya uangnya itu uh, lama di situ ya, mungkin sekitar 1 tahun gitu ya. Dan nggak bergerak itu ada sekitar 5.314 triliun rupiah.
Nah, yang perlu kita sadari, transaksi hari ini ada pada uang digital, baik ATM atau e-money. Sehingga besaran uang tersebut gitu ya, yang itu uangnya itu nggak pernah keluar gitu. Yang berubah itu justru cuma pencatatan lajur digitalnya aja gitu kan. Kalau kita belanja lewat e-money dan sebagainya gitu. Itu kan cuma angkanya aja yang berubah. Uangnya tetap di sana gitu. Nah, di sini rekening ini saya coba untuk mengklasifikasikan jadi 4 golongan gitu. Golongan pertama itu ada itu rekening dengan saldo 0 sampai 100 juta. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Lalu golongan keduanya itu rekening dengan saldo 100 juta sampai 1 miliar. Golongan yang ketiga itu uh, saldo 1 miliar sampai 5 miliar. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah saldo di atas 5 miliar. Nah, kita coba baca pelan-pelan ya. Kita dalami pelan-pelan. Yang pertama nih, rekening dengan saldo 0 sampai 100 juta. Nah, populasi rekening yang berada pada kategori ini itu berjumlah 241,6 juta rekening. Jadi jika diprosentasein, golongan ini mengisi 98,1%. Jadi hampir 9, mayoritas banget ini sih. 98,1% dari total rekening yang ada. Jadi 98% itu isinya di bawah 100 juta. Gitu. Nah, kita coba sisanya yang 2% gitu ya. Ini 1,69% populasi rekening. Kita coba yang ketiga ya. Rekening dengan saldo 1 M sampai dengan 5 M, populasi rekening yang berada pada golongan ini berjumlah 418.000 rekening atau mewakili 0,17% populasi rekening. Nah, total saldo golongan ini berada pada 873 triliun rupiah atau 16,44% dari dana yang ada. Jadi sedikit sekali gitu. Lalu yang terakhir itu di atas 5M. Nah, di atas 5M ini cuma 0,04% gitu ya. Ya, dari keempat golongan ini gitu, mayoritas 98% adalah orang-orang dengan saldo 100 juta ke bawah. Kita nggak tahu ya nominalnya berapa, tapi 100 juta ke bawah itu menguasai gitu. Justru yang besar-besar ini gitu, yang tadi kita bahas tentang PDB dan sebagainya, yang hampir 1 triliun dolar, itu berputarnya di 2% ini, di golongan 2, 3, dan 4 gitu. Jadi kondisinya memang ya kita ada masalah di sebaran gitu. Walaupun kemudian besaran ekonomi kita lumayan gitu ya, PDB kita walaupun sebenarnya jauh sekali gitu kalau dibandingkan dengan Malaysia, apalagi Singapura. Di Singapura gitu kita hampir 10 kali lipat bedanya. Oke. Paparan data di atas bisa disederhanakan lebih jauh. Jika populasi kategori 2, 3, dan 4 dijumlahkan, kita akan menemukan 1,9% atau 2% lah kita bulatkan gitu. Maka 2% populasi tersebut ternyata menguasai 85% uang dan 98% lainnya hanya menguasai 15% uang gitu. Jadi 98% penduduk Indonesia itu cuma menguasai 15% uang. Jadi yang 85% itu berputar di orang-orang yang ada di 2% ini gitu. Jadi sedikit sekali gitu sebarannya. Inilah kemudian yang membuat gap antara orang kaya dan orang miskin itu begitu besar gitu. Next ya. Nah, di sini saya coba berimajinasi ya dari tulisan-tulisan yang saya buat ini gitu. Jika golongan satu yang paling bawah adalah golongan mayoritas, yaitu 98,1%, berarti 240 rakyat ini hanya memutar 750 T. Itu sedikit sekali gitu, dibanding kemudian harta yang ada dari total rekening yang ada. Sedangkan di kelompok elit itu ada 2% populasi yang memiliki kemampuan memutar 4.500 T. Ini kan dikit banget gitu ya. Nah, di titik ini terjadi kesenjangan sosial gitu atau gap antara orang miskin dan orang kaya gitu di negara kita gitu. Nah, melihat sebaran yang tidak merata ini, kita membutuhkan solusi gitu. Saya coba untuk memecahkan beberapa solusi sebenarnya. Di sini saya coba lihat sebentar ya. Oke, adalah apa di
ekosistem yang 98% ini kita coba untuk gimana caranya orang-orang ini menjadi entrepreneur gitu di ekosistemnya. Jadi bagaimana mereka tuh bisa berdaya dengan diri mereka sendiri sehingga kemudian mereka bisa untuk memutar harta yang besar gitu. Jadi nggak cuma recehan yang kemudian berputar di mereka. Nah, tidak merataan di atas bukan salah golongan 2% sebenarnya gitu. Bukan kesalahan golongan 2, 3, dan 4 gitu ya. Yang memang mereka sebenarnya sudah berusaha karena memang mereka tipe mungkin ya, mereka adalah orang-orang dengan tipe yang pekerja keras, mereka juga punya modal dan sebagainya gitu. Ya sah-sah aja gitu. Jadi dengan sistem kapitalisasi sekarang ini gitu, apa yang benar-benar mereka lakukan tuh nggak salah sebenarnya. Nah, solusi taktis menjadi sederhana, perlu ada pendekatan sosial. Jadi kita coba untuk gimana caranya membuat mereka berdaya, terus membuat mereka melek gitu ya secara finansial, literasinya gitu kan, terus apa kemampuan berentrepreneurnya gitu. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, membangun regulasi yang mendorong penggunaan. Setelah kemudian kita coba gimana caranya melakukan pendekatan agar mereka kemudian mendapatkan skill yang bisa mereka gunakan untuk menjadi entrepreneur, menjual produk atau jasa gitu ya. Lalu yang kedua adalah membangun regulasi yang mendorong di sini peran pemerintah seharusnya bertindak. Salah satu cara tepat agar pemerataan yang terjadi adalah dengan mekanisme regulasi. Jadi misalnya di titik permodalan gitu ya, karena memang masalah paling inti sebenarnya dari setiap masyarakat yang mereka mau mulai usaha adalah modal gitu. Nah di sini kemudian peran regulasi seharusnya ya. Karena kita tahu ya kalau misalkan peran di golongan 2, 3, dan 4 ketika mereka mau mengakses modal itu mudah sekali gitu karena mereka punya komunitasnya. Tapi di golongan pertama yang menguasai 98% ini gitu, mereka hampir dipastikan sulit untuk mengakses permodalan. Pertama dari jaminannya, terus administrasi gitu kan. Dan pesan-pesan lain tuh masih sangat sulit untuk didapatkan. Lalu yang ketiga adalah mendorong golongan 2, 3, dan 4 belanja atau mengeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya gitu ya. Dan yang paling penting sebenarnya bukan cuma zakat ya, tapi bagaimana kemudian di sinilah saya berharap ada peran wakaf gitu. Jadi apa? Karena kalau zakat, infak, dan sedekah dia maksimal gitu ya. Bahkan kita pernah tahu ya di zamannya Umar bin Abdul Aziz, kita bisa melihat bagaimana peran zakat berperan dengan baik untuk kemiskinan. Kita tahu sendiri di zaman beliau hampir nggak ada yang mau menerima zakat saat itu gitu. Artinya fungsi zakat saat itu maksimal gitu. Apalagi ditambah dengan wakaf gitu. Ada yang kemudian mewakafkan apa yang kemudian mereka punya untuk apa kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya gitu. Tahu dari zakat ini menjadi zakat produktif yang kemudian dananya bisa dipakai untuk diputar di usaha-usaha atau bisnis tertentu gitu. Karena kita tahu ya di zaman Umar gitu ya, wakaf dan zakat ini bisa dipakai untuk hal-hal yang produktif untuk pendanaan dan sebagainya. Karena memang jika zakat itu menganggur dalam 1 tahun, itu kan pasti ada mereka akan terkena potongan zakat lagi gitu. Jika harta kemudian nganggur dalam waktu 1 tahun. Nah, tapi mungkin itu ya dari beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Artinya adalah sebenarnya permasalahan di negeri ini itu bukan masalah sebaran. Walaupun sebaran kita masih kalah dengan Malaysia, tapi jika sebaran ini tersebar, jika besaran ini tersebar dengan merata, jika yang besar ini atau PDB kita ini dikelola oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia gitu, kita mungkin akan ada di titik kesejahteraan yang kemudian bisa dihentikan gitu. Karena memang ya permasalahan kita kan sederhana ya, gap antara orang miskin dan orang kaya itu semakin besar gitu. Yang kaya bisa semakin kaya karena memang mereka bisa mengakses modal dan sebagainya gitu. Tapi yang miskin ya mereka akan sulit gitu untuk kemudian naik status sosialnya gitu. Karena mereka nggak punya privilege apapun gitu, bahkan untuk mengakses modal
bahkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka tuh akan sulit gitu. Yang mereka bisa lakukan adalah ya lewat pendidikan gitu. Karena memang itu salah satu cara paling mudah untuk mengatasi kemiskinan. Dan mungkin itu aja teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.